Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan kali ini. Kita akan bahas sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu sifat komutatif. Sifat komutatif ini berlaku hanya untuk operasi hitung penjumlahan dan juga perkalian. Nah, dimana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi dibalik posisinya, ditukar posisinya ya. Dan yang perkalian juga sama, A dikali B sama dengan B dikali A. Kita langsung masuk contoh yang pertama. Contoh, ini ada 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 ini bisa kita tukar posisinya. Di sini jadi angka 5 ditambah 2. 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Dan 5 ditambah 2 itu hasilnya juga 7. Nah, ini yang disebut dengan sifat komutatif pertukaran ya. Pertukaran tempatnya, posisinya ditukar. Bagaimana dengan yang perkalian? Nah, kalau yang perkalian 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. 4 dikali 3 juga 12. Nah, jadi ini adalah contoh dari sifat komutatif atau pertukaran. Selanjutnya, yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini juga hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan juga perkalian. Ya, di mana A ditambah B ini kita kelompokkan dulu ya. A ditambah B ditambah C. Berarti A dan B-nya ini kita kelompokkan dulu, kita kasih tanda kurung. Sama dengan A ditambah B ditambah C. Tetapi ini B dan C-nya yang kita kelompokkan ya. Ini yang kita kasih tanda kurung. Nah, untuk operasi hitung perkaliannya juga sama. A dikali B dikali C. A dan B-nya dulu kita kelompokkan, dikasih tanda kurung, sama dengan A dikali B dikali C. Ini B-nya dan C-nya yang kita kelompokkan. Langsung masuk ke contoh. Contoh 2 ditambah 3 ditambah 5. Ini yang A, yang 2 dan 3-nya yang kita kelompokkan terlebih dahulu ya, yang kita kasih tanda kurung, sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5. Nah, ini kali 3 dan 5-nya kita kelompokkan. Nah, kalau ada tanda kurung seperti ini, berarti ini kita hitung terlebih dahulu ya. 2 ditambah 3 itu 5 ditambah 5 sama dengan 2 ya. 2 ini kita turunin saja, ditambah. Nah, karena ini yang dikelompokkan adalah 3 dan 5-nya, berarti kita hitung 3 tambah 5 yaitu 8. Hasilnya sama-sama 10. Nah, inilah yang disebut sifat asosiatif atau pengelompokan. Bagaimana dengan yang perkalian? Kita coba ya. Kita coba 3 dikali 4 dikali 2. Oke. Ini 3 dan 4-nya dulu ya kita kelompokkan. Sama dengan 3 dikali 4 dikali 2. Kita hitung ya yang dalam kurung. Itu 12 dikali 2 sama dengan 3 dikali 4 kali 2, 8. 12 dikali 2 itu 24. 3 kali 8 juga 24. Dia nilainya sama ya. Nah, ini contoh dari sifat asosiatif. Selanjutnya, sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif yang berlaku adalah
distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Mana A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Begitupun dengan distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C ya. Kita langsung masuk ke contoh. Misalkannya ada contoh 5 dikali 4 kali 3. Ditambah 3. Nah, ini kita sebar, berarti jadi 5 dikali 4 ditambah 5 dikali 3. Jadi ini 5-nya kita kalikan dengan 4 terlebih dahulu, baru ditambah 5 dikali dengan 3. Kita hitung ya, 5 dikali 4 yaitu 20 ditambah 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi kita jumlahkan 20 ditambah 15 yaitu 35. Bagaimana dengan distributif perkalian terhadap pengurangan? Kita coba ya. Oke, contohnya 6 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 6 kali 3 dikurang 6 dikali 2. 6 dikali 3 itu sama dengan 18 dikurang 12. Hasilnya yaitu 6 ya. Nah, ini adalah contoh sifat distributif. Nah, ini contoh-contoh dari sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Lanjut materi. Selanjutnya itu operasi hitung campuran bilangan bulat. Sini saya memiliki beberapa contoh dari operasi hitung campuran. Nah, kita coba bahas yang pertama dulu ya. Situ ada soal min 35 atau negatif 35 ditambah 20 ditambah negatif 5. Nah, di soal ini 20 dan negatif 5-nya dikelompokkan menjadi satu. Ya. Dia dikelompokkan menjadi satu dan tandanya itu kalau ada dalam tanda kurung seperti ini dia harus dihitung terlebih dahulu. Nah, min 35-nya tetap kita tulis di sini ya, min 35 ditambah. Nah, ini kita cari tahu dulu nih. 20 ditambah negatif 5. Lihat, tanda positif dan tanda negatifnya berdekatan. Berarti positif ketemu negatif, hasilnya negatif ya. Berubah jadi 20 dikurang 5. Oke, kita hitung min 35 atau negatif 35 ditambah 20 dikurang 5. 20 dikurang 5 yaitu 15. Hasilnya sekarang ini tinggal kita hitung. Negatif 35 ditambah 15. Hasilnya yaitu, anggap aja ini kita meminjam ya. Meminjam 35 dibayar 15. Berarti kita masih ada pinjamannya lagi ya. Pinjamannya itu berarti 20. Selanjutnya, contoh nomor 2. Di sini ada soal 6 ditambah ini negatif 5 dikali 9. Nah, dalam operasi hitung campuran, apabila di sini ada penjumlahan dan juga ada perkalian, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu perkaliannya yang kita kerjakan. Jadi 6-nya tetap kita tulis, 6 ditambah. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Min 5 dikali 9. Ya, negatif 5 dikali 9. Ingat negatifnya 5-nya ini negatif, 9-nya ini positif, berarti hasilnya tetap negatif ya. Tinggal kali 5 kali 9 yaitu 45. Nah, ini
baru bisa kita selesaikan. Lihat tandanya, positif bertemu negatif. Hasilnya negatif ya. 6 dikurang 45. Hasilnya yaitu, jadi hasilnya yaitu negatif 39. Oke, lanjut contoh soal nomor 3. Sini ada negatif 42 ditambah negatif 35 ditambah 26. Nah, ini kita nggak ada yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya, tidak ada yang dalam tanda kurung, berarti di sini kita bisa langsung mulai dari sini berhitungnya. Negatif 42 ditambah negatif 35. Nah, di sini ada tandanya yang berbeda ya, ada yang berdekatan, ada positif bertemu negatif, berarti tandanya berubah ya. Jadi seperti ini operasi hitungnya. Negatif 42 karena ini positif bertemu negatif hasil negatif. Nah, di sini berubah tandanya jadi negatif. Negatif 35 ditambah 26. Langsung kita hitung. Negatif 42 dikurang 35. Nah, ini bisa langsung kita hitung. Nah, ini anggap kamu meminjam 42, meminjam lagi 35, berarti pinjaman kamu bertambah ya. Jadi 77 ditambah 26. Hasilnya negatif 77 ditambah 26. Berarti hasilnya itu negatif 51. Jadi anggap meminjam 77 dibayar 26 ya, berarti pinjamannya masih ada 51 lagi. Nah, lanjut ke contoh yang nomor 4. Ini 72 dibagi negatif 9 ditambah negatif 5 dikali 2. Nah, kalau seperti kamu bertemu soal seperti ini, ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian, maka kita harus mengerjakan operasi hitung ini dulu, pembagiannya dulu dan perkaliannya terlebih dahulu. Jadi ini kita harus kelompokkan dulu. Jadi seperti ini operasi hitungnya. 72 dibagi negatif 9 ya, ditambah negatif 5 dikali 2. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kita hitung terlebih dahulu. Nah, ini 72 dibagi negatif 9. 72-nya ini bernilai positif dan 9-nya bernilai negatif. Maka hasilnya negatif ya. 72 dibagi 9 hasilnya 8. Ditambah, nah ini sekarang kita hitung yang dalam tanda kurungnya. Negatif 5 dikali 2. Negatif dikali positif. Hasilnya negatif ya. Nah, 5 dikali 2, 10. Maka hasilnya jadi negatif 8. Nah, ini dekat ya. Kita ubah tandanya menjadi pengurangan karena positif bertemu negatif, hasil negatif ya. Negatif 10. Jadi hasilnya negatif 18. Oke, sampai sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.